Bab yang ketiga, bab izalatin najasati wa bayaniha. Ya. Setelah kitab bab aniyah, pertamanya air, bab miyah, terus tempatnya. Nah sekarang ini kalau najis itu nempel di mana, bagaimana cara membersihkannya? Najis itu bisa jadi aslinya emang udah najis, bisa jadi ada satu benda tercampur atau apa ya kecampur. Kan najis itu ada yang kita bawa, kita taruh, ada yang kita diem, tahu-tahu ada. Nah, contohnya ya, kita lagi diri, tahu-tahu ada kucing deketin kita, kencing dia. Itu istilahnya apaan? Najis bawaan atau najis campuran atau najis asal? Kalau yang najis asal emang kotoran ya, kotoran kan dari sono juga udah najis. Mau diapain juga dia jadi najis. Ada yang kotoran ini nyampur ke ada yang najis itu adalah proses. Contoh yang proses homer, arak. Arak itu kalau kita lihat cuka dari halal, aren kan halal, tuak ya, tuak halal, naik menjadi haram karena berubah menjadi arak, berubah lagi menjadi halal, cuka. Kalau pas jadi arak, najis gak? Najis. Pas jadi cuka nggak najis lagi. Padahal barangnya tentu juga. Cuman berubah sifat ya, berubah sifatnya dari tuak menjadi arak menjadi cuka. Nah ini yang akan kita bahas di bab ketiga. Silahkan yang mau baca di tiga. Silakan yang pegang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala mu'allifullah rahimahullah, qala an Anis bin Malikin radhiyallahu anhu qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutahadu khalam qala khallan tutahadu khallan qala la ahrajahu Muslimun wa Tirmizi wa qala sanun sahih. Hasanun sahih. Ini bedanya kita ngaji ya, kita baca kitab Riyadhus Shalihin sama kitab Bulughul Maram. Perbedaannya dari karakter orangnya. Imam Nawawi lebih dikenal sebagai sufi, zahid ketimbang muhaddis. Dan pembahasannya juga hadis banget atau akhlak banget. Kalau Ibn Hajar lebih dikenal sebagai muhaddisnya ketimbang zahidnya, ketimbang sufinya, ketimbang yang lainnya. Lebih dikenal muhaddisnya. Ketika baca hadisnya, cara menukilnya, cara mengasih komentar kehadisannya itu akan sedikit berbeda dengan An-Nawawi, dengan Imam Nawawi. Bau hadisnya akan lebih ketara ketimbang Imam Nawawi. Di hadis yang ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang khamr yang dijadiin khol, dijadiin cuka. Khamr yang dijadiin cuka, bagaimana hukumnya? Kata Rasulullah, la. Hadisnya enggak.
jangan itu dilakukan. Hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Riwayat Muslim dan juga riwayat riwayat Tirmizi. Dan Tirmizi berkata hadis ini hasanun sahih. Kalau model Imam Nawawi, akhrajahu Muslim, Tirmizinya nggak dibilang lagi. Akhrajahu Muslim titik. Kenapa kayak begitu? Udah nyampe sahihnya. Ibn Hajar kepengen lebih tegas. Hasilnya akhrajahu Tirmizi, akhrajahu Muslim, wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Biar negesin bahwa hadis ini sahih kok. Bukan cuma pendapat satu orang, bukan cuma pendapat Imam Muslim, tapi Imam Tirmizi juga. Saya ketika mentakhrij hadis Riyadhus Shalihin, itu banyak banget hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, tapi nggak disebutin oleh Imam Nawawi. Alasannya apa? Karena Nawawi itu untuk menjelaskan hadis ini kuat atau tidak, itu udah nyampe. Kalau udah nyampe, ngapain sebut yang lainnya? Nah, Ibn Hajar kepengen ada penegasannya dikit gitu. Pengen lebih luas lagi. Hasilnya model Ibn Hajar takhrijnya lebih luas dibanding Imam Nawawi. Sekalipun saya yakin bahwa Imam Nawawi juga tahu kalau hadis ini umpamanya diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi. Ya, di hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alliku rahimahullahu wa anhu radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuri al-ahliyatan fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Hadis ini ketika perang Khaybar itu tahun ke-7 ya, tahun ke-7 Hijriah. Lamma kana yaumu Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Aba Talhah untuk ngebilangin atau pasang pengumuman kepada para pengikut Rasulullah yang ikut perang Khaybar, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril akhliyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kedua-duanya melarang kalian untuk makan luhumil humuril ahliyah, untuk makan humur itu himar, keledai liar, keledai gurun boleh dimakan, tapi keledai tunggangan, keledai piaraan nggak boleh dimakan. Sebelum itu keledai boleh dimakan, pas pelarangannya ketika perang Khaybar. Kalau nanti yang hadis yang pertama kita akan ketemukan jawaban yang lainnya di hadis yang berikutnya. Yang sekarang, kalau umpamanya kita dapetin hadis boleh makan luhum himar, boleh makan keledai, daging keledai. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari atau riwayat Imam Muslim atau riwayat yang lainnya, tapi dikatakan sebagai sahih. Bertentangan dengan hadis ini, kan bertentangan. Terus apakah jadi itu hadisnya enggak sahih? Enggak, hadisnya tetap sahih. Tinggal kita lihat aja, yang itu ngomongnya tahun kapan, yang ini ngomongnya tahun kapan. Yang membolehkan tahun kapan, yang melarang tahun kapan. Ketika tahunnya udah ketahuan, ini masa di Mekah, ini masa perang apaan ya, sebelum perang Khaybar. Terus waktu sebelum perang Khaybar dikatakan kami makan daging himar. Pertanyaannya, yang dimakan ini daging himar ahliyah
atau daging himar liar, himar di padang pasir. Nanti kan kalau himar ahliyah jadi nggak boleh, himar liar jadi boleh. Nanti himar ahliyah kok himar piaraan, berarti lihat tahunnya. Kalau tahun sebelum Khaybar berarti masih boleh, tahun setelah Khaybar nggak boleh. Ini yang dikenal dengan ilmu nasih dan mansuh. Jangan tolak dulu hadisnya, akan tapi pahami sejarah hukumnya. Kapan ini berlaku? Nah, ketika perawinya bilang lamma kana yaumu Khaybar, dijelasin, jelasin tahun Khaybar, waktu kejadiannya, pasti ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa laham himar itu boleh. Penegasan ini dimaksudkan untuk ini nasih dan mansuh loh. Dulunya boleh, sekarang udah jadi enggak. Kita memahaminya seperti itu. Internetnya bisa ya. Saya lagi bikinin di Ulumul Hadis. Ya. Di program ini ada matan ada nasih dan mansuh. Ini belum jadi ya. Nasih dan mansuh, ada nasih yang mansuh dengan penjelasan waktu. Ada penjelasan dengan penjelasan dulu dilarang, sekarang boleh, atau sebaliknya. Model nasih dan mansuh, ada yang model pakai penjelasan waktu, ada model penjelasan kata-kata dulu dilarang, sekarang udah boleh, atau sebaliknya. Contoh yang ini tentang ziarah kubur. Ziarah kubur kan lafaznya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silahkan. Tapi kalau pakai penjelasan waktu, ini wudu dari wudu karena makan atau minum dari yang terbakar api. Ada riwayat yang mewajibkan wudu, ada riwayat yang meninggalkan wudu, ada riwayat yang menjelaskan nasakh, mansuhnya dengan penjelasan waktu. Kalau kita baca ini Bu, baca hadis yang pertama, riwayat yang wajib wudu, kita makan sate wajib wudu. Bahkan bukan sate doang, kita minum teh wajib wudu. Kenapa teh wajib wudu? Karena teh pakai dibakar api. Airnya kan dibakar api. Maka wajib wudu. Kalau kita baca yang ini meninggalkan wudu, jadi meninggalkan. Kalau kita tahu yang ini ada penjelasan waktunya, maka kita nggak jadi berantem. Nggak jadi berantemnya kenapa? Iya itu yang dulu, sekarang yang baru. Nah begitu juga dengan himar akhliyah. Insya Allah ada riwayatnya ya. Ya ada riwayatnya. Nih. Kecilin dikit. Qala Ibnu Syihab, ini riwayat Muslim. Akhbarani Umar ibn Abdul Aziz anna Abdullah ibn Ibrahim ibn Qariz akhbarahu annahu wajada Abu Hurairah yatawaddahu 'alal masjidi
Faqala innama atawaddau min aswari aqitin akaltuha li'annani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawaddau mimma masatin nar. Artinya apa ujungnya ya? Ujungnya Rasulullah Abu Bakar makan kayak inilah, kayak makan sate, habis makan sate wudu. Kenapa beliau wudu? Karena beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau mimma masatin nar. Berwudulah kalian yang disebabkan karena makan daging yang dibakar. Daging dibakar kan bahasa kitanya sate ya, sate. Di riwayat yang lainnya al-wudu'u mimma indajjatin nar, yang kebakar sama api. Nah, dididihin sama api. Ayam boiler gitu. Nah, di tempat yang lain, maaf, meninggalkannya ya. Di riwayat Abu Daud hadasana Ibrahim bin Hasan al-Jas'ami qala hadasana Hajjaj qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad ibn Munkadir qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul qarrabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahman fa akala thumma da'a bi wudu'in fatawadda'a bihi thumma shalla zuhra thumma da'a bi fadli ta'amin fa akala thumma qama ila sholati wa lam yatawadda. Jabir ngasih makan Rasulullah, ada daging bakarnya. Rasulullah habis makan wudu salat. Habis itu di kesempatan yang berbeda dikasih lagi makanan yang sama yang ada daging bakarnya, ada dagingnya. Rasulullah makan, habis itu nggak pakai sholat, nggak pakai wudu. Ini berarti kalau makan daging yang kebakar wudu atau tidak? Pakai yang terakhir kan Rasulullah nggak wudu. Kompromiinnya kayak gimana? Ini cara kompromiinnya. Ini di riwayat Abu Daud. Qala hadatsana Musa bin Sahal wa wa Abu Imran Ar-Ramli qala hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Shu'aib ibn Abi Hamzah an Muhammad ibn Munkadir an Jabir qala kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma ghayyaratin nar. Qala Abu Daud hadza ikhtisarun minal hadisil awal. Ini Jabir berkata, akhir kedua perkara ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu karena makan sesuatu yang disentuh api. Jadi dari cerita yang ada, Jabir tahu bahwa Rasulullah pernah berwudu karena makan yang disentuh api. Jabir juga tahu Rasulullah nggak lagi wudu habis makan sesuatu yang tersentuh api. Dan Jabir jelasin, akhir-akhirnya Rasulullah udah tidak lagi berwudu karena sesuatu yang tersentuh api. Nanti himar gitu juga, himar. Kalau ada riwayat yang mengatakan himar ahliyah adalah halal, benar. Tapi di awal. Di akhirnya himar ahliyah jadi haram. Kalau himar wahsyiyah artinya himar liar, itu masih tetap halal. Nah, apa bedanya sama-sama himar? Saya nggak tahu kenapa kok gitu. Ada yang mengatakan gini, kalau himar ahliyah, himar tuh populasinya susah loh Pak. Himar tuh populasinya beda sama kuda, beda sama onta. Onta gampang banget perkembangan biaknya. Himar sulit. Kalau himar ahliyah dimakan juga, ntar kendaraan apalagi? Kan akan sulit, akan menyulitkan orang Islam. Tapi kalau himar wahsyiyah dapatnya juga susah. Kan himar liar, adanya di gurun pasir.
Dan ketika kita terpaksa makan, itu lebih baik makan yang kayak begitu. Ini dari sisi peruntukannya. Dari sisi yang lainnya, saya nggak tahu rahasianya apa di balik itu. Cuman orang banyak melihat mungkin gara-gara itu. Kalau daging babi ya, apakah daging babi liar halal, daging babi piaraan haram? Alasannya kayak tadi himar, kan enggak. Ya, disambung hadis yang 24-nya. Wa qala wa an Amru ibni Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimina atau bimuna. Ada yang bacanya Mina, tempat haji itu ada yang baca Mina, ada yang baca Muna. Kalau lihat di pelangnya itu Muna, M-U-N-A. Kalau bahasa orang Indonesia bacanya mau kemana? Mau ke Mina, M-I-N-A. Ya. Silakan baca Muna boleh, baca Mina boleh. Kalau baca Mina, Anda tahu ente orang Bogor kan gitu kan. Qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biminna wa huwa ala rahilatihi wa lu'abiha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu. Ya. Tadi daging ahliyah nggak boleh dimakan. Najis nggak? Apakah semua yang tidak boleh dimakan najis? Ini satu permasalahan. Kedua, Nabi khutbah di Mina. Kapan Nabi khutbah di Mina? Habis Khaybar atau sebelum Khaybar? Khaybar tahun ke-7. Nabi masuk ke Mekah kapan? Kalau Nabi masuk ke Mekah waktu Fatuh Mekah, maka tahun 8. Tahun 8 kan baru masuk. Nabi waktu Fatuh Mekah emang ke Mina? Kagak. Waktu ke Mina kan waktu Haji wada. Haji wada kapan? 10. Berarti kan ini kan lebih akhir daripada yang Khaybar. Iya kan? Khaybar kan tahun 7. Ini kan tahun 10. Oh, akhir. Ini dari sisi waktu. Terus khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Ini kan berarti tahun 10 ya. Wa huwa ala rahilatihi. Rasulullah di atas kendaraannya. Kendaraannya apaan? Pasti bukan mobil, pasti kendaraannya kalau nggak himar ya onta. Nah, ini babnya kan masih ke himar nih. Walu abuha yasilu ala katifihi. Ini yang rahilahnya itu ngejilatin punggungnya. Berarti ini enggak najis atau enggak? Enggak. Enggak najis. Kucing boleh dimakan enggak? Enggak boleh dimakan. Kalau kita dijilat kucing, najis enggak? Enggak. Kalau sejadah kita dijilat kucing, najis enggak? Enggak. Kalau dikencingin kucing, baru najis. Jadi tidak selamanya sesuatu yang najis barangnya atau nggak boleh dimakan, badannya jadi najis. Yang paling gampang apa? Ibu dan bapak najis nggak? Boleh dimakan nggak? Kalau ibaratnya nggak boleh dimakan, berarti najis dong. Itu waktu saya dulu belajar, contohnya kayak gitu tuh. Contohnya tidak semua barang yang tidak boleh dimakan sama dengan najis. Ya.
Di hadis berikutnya satu lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghusl muttafaqun alaih. Asal ghusli fihi muttafaqun alaih. Ini pertanyaannya lagi. Ini perdebatannya panjang ya, panjang. Mani itu najis atau tidak? Yang bilang najis kan yakhruju min ahadits sabilaini. Kan keluar dari dua sisi, dua lubang ya, kan semua yang keluar dari dua lubang najis. Ada yang mengatakan illal mani, kecuali mani. Tapi masih banyak gak yang mengatakan mani itu najis? Banyak. Yang kalau umpamanya ada yang bilang najis, dulu kita debat waktu mahasiswa, inti pendapat inti mana? Wah, mani najis, berarti inti barang najis ya. Karena kan semua orang kan sumbernya dari mimani yumna kan, dari mani, berarti inti barang najis. Ana nggak mau kalau nyentuh inti batal ana, karena itu barang najis. Nah, saking nggak najisnya, kalau nggak najis kenapa dibersihin? Rasulullah ada najisnya di sini, ada najis, ada mani di pakaiannya ya, di pakaiannya. Nah, kalau nggak najis kenapa dibersihin? Rasulullah cuci dulu kan? Umpamanya di sini ya, umpama nih. Di sini ada najis, ini yang dicuci. Sehingga Aisyah lihat masih ngetel tuh niatnya. Rasulullah tetap menyucinya bukan semuanya dicuci, tapi bagian yang ada maninya doang dicuci. Ini juga cara mencuci najis, tidak mesti harus semuanya jadi najis. Ya bagian situnya yang kotor, bagian situnya aja yang ini kan. Nah, dalil ini nguatin siapa? Nguatin yang bilang mani najis atau mani tidak najis? Ya jangan ragu Pak. Ana tetap bilang najis Ustaz. Ya nggak apa-apa. Tapi ada orang yang mau bilang najis, kalau nggak najis kenapa dicuci? Biarin aja kayak gitu. Dalilnya logis gak? Kan logis kan? Kalau nggak najis kenapa ente kena ludah di sini, ente nggak cuci? Biarin aja. Atau kena air ya, kena air putih, kena teh yang nggak noda gitu, atau warnanya sama, kita cuci dulu nggak mau sholat? Enggak. Tapi kalau kita kena yang najis, kena tai apa gitu, kita cuci dulu nggak baju kita? Cuci. Kita cuci kenapa? Karena najis. Ya, kesimpulannya. Najis atau enggak mani tetap ada dua Bu, nggak bisa kita bermain satu. Kita tetap pakai dua. Di hadis yang lain ya, nggak tahu ada di sini atau enggak. Iya nih ada nih. Ya, wali Muslim laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Faisalli fihi wa fi lafzin laqad kuntu ahquhu yabisan bizufri min taubihi. Rasulullah ini kalau kita bilang najis ya. Di riwayat yang lainnya Rasulullah di pakaiannya masih ada mani yang kering, Rasulullah pakai buat sholat. Aisyah nyongkelnya ya pakai kukunya. Nah, ini bahasa kita, Rasulullah jorok banget, kok bekas maninya masih ada di situ dipakai sholat. Orang yang nggak mengerti sosiologinya Islam akan mengatakan seperti ini. Tapi kalau orang yang mengerti orang Islam, emang Rasulullah punya baju berapa helai? Kita ngomong kayak begini, ya buat dia ganti ngapa sih? Emang gantinya ada? Emang Rasulullah punya 2, 3, 4, 5 pakaian? Kagak. Rasulullah punya cuma 2, 3 setel doang.
Nah, 2-3 style. Beda banget sama kita. Mau nyuci, emang gampang nyari air. Kan babnya kita harus memahami secara kondisi waktu itu. Kalau sekarang nih, maaf ya. Nah, ada yang kayaknya ada sisa maninya gitu. Entah karena ngimpi, entah karena sisanya gitu, jatuh ke situ. Nah, dicuci dulu atau dipakai, Pak? Anda pakai aja. Kenapa? Rasulullah aja pakai kan gitu. Nah, ketika bab ini kita tahu dua-duanya, udah aman kan. Jangan sampai ibu nih teriak, Papa, itu masih ada sisanya, Pak. Biarin aja, Bu. Bapaknya akan jawab, jangan putus. Oh iya ya, dibatalin sholatnya gara-gara istrinya ngingetin. Kan bapaknya bilang, Anda udah baca Bulughul Maram kan gitu. Mani itu enggak najis. Nanti etikanya kayak gimana? Beda lagi kan, Pak. Bab etikanya. Etikanya adalah cuci dulu lah. Sekalipun kita mau berpendapat yang enggak najis, tapi etikanya tetap cuci dulu. Tahu Rasulullah juga mencucinya. Rasulullah tidak mencucinya untuk menunjukkan ini tidak najis. Rasulullah mencucinya untuk menunjukkan ini loh yang etika yang terbaiknya. Sama ketika kita pakai bahasnya himar wahsiyah halal. Jangan kita cari sensasi, pergi ke Lombok cari himar wahsiyah, cari susu kuda liar. Enggak, udah masih banyak yang lainnya. Masih banyak, jangan cari yang aneh-aneh. Nah, untuk bab fikihnya tetap kita harus mengatakan ini boleh, ini najis atau ini tidak najis, ini boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Sesuatu yang dikatakan tidak boleh dimakan bukan berarti disarankan untuk makan. Tidak seharus seperti itu. Boleh dimakan artinya ya boleh dimakan. Tapi kalau misalnya ada kambing, ya lebih baik kambing. Ada ayam, ya lebih baik ayam. Baik, hadis yang berikutnya, Ustaz, hadis terakhir. Wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil hawariyah wa min jariyah. Min baulil jariyah. Yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Al-Hakim. Ya. Nah, kalau ibu-ibu nih ya, yang terutama ibu-ibu punya anak laki-laki atau perempuan, dikencingin sama anaknya, itu bajunya dipakai atau ganti baju, Bu? Atau bapaknya yang lagi gendong nih, bapaknya gendong anaknya, itu diganti baju atau tetap diginiin doang? Kan yurasa kan artinya kan dicipretin ya, dicipretin atau dicuci. Kalau teks hadisnya kan gini, kalau jariyah, kalau perempuan ya dicuci. Tapi kalau umpamanya cuman gulam ya dicipretin. Apa yang kita lakukan? Anaknya laki ki, anaknya perempuan ki tetap dicuci. Pikirnya kayak begini, betul pikirnya kayak begini. Mungkin adat kita atau kebiasaan kita atau karena emang kemudahannya beda ya. Kita nyucinya tinggal nyuci. Apalagi kita nyuci punya pembantu. Apalagi mesin cucinya udah langsung kering, keluar kering. Kan nggak ada tingkat kesulitannya.
Tapi apakah kita boleh bilang bahwa kalau laki maupun perempuan harus dicuci? Kan enggak. Hukumnya tetap, sekalipun yang kita lakukan adalah ambil yang lebih afdol. Babnya tetap ada segitu, sekalipun kita ngambil yang lebih afdol. Sama seperti yang saya sering katakan, batas aurat laki-laki mana buat sholat? Tetap dengkul sampai pusar. Sekalipun kita seumur-umur belum pernah sholat pakai batasan minimal tadi. Dengkul sampai pusar. Kita sholatnya selalu pakai kayak begini gitu. Nggak boleh Bapak, karena sudah perkembangan zaman pakaian mudah ya, tekstil mudah, maka batas aurat laki-laki kita tambahin Pak, sholat harus pakai seperti ini, ya nggak boleh Pak. Tapi kalau bab cara sholat yang baik atau cara sholat yang terbaik, gambar bajunya gimana Bu? Gambar baju seudel? Kan enggak. Baju yang kita gambarin kan baju yang kayak begini ya, yang utuh. Kalau mau pikir benerannya, gambar bajunya harusnya sampai segini Zat. Sampai sepusar. Jadi ketika kita belajar Bulughul Maram, konsep-konsep dasar kayak gini kita harus ketahui betul Pak ya. Betul, sehingga kita mentok lihat ayat ini, lihat hadis ini nggak kaku, ngelihat hadis ini juga nggak aneh. Lihat yang tadi itu yang bilang boleh, yang bilang nggak boleh, terus solusi kayak gini. Kita ngelihatnya udah mulai enak, dan sudah begini, ini jadi standar minimal, ini standar maksimal, ini yang afdolnya. Nanti kalau udah sampai ini 1000 berapa, 1000 hadisnya sampai terakhir 1200 atau 1200 1300 ya, 1300 atau lebih dikit. Kalau udah sepertiga, bacanya udah sepertiga Ustaz. Udah baca sepertiga, bahasanya udah boleh menjawab pertanyaan di warung Ustaz. Kalau udah baca sepertiganya. Kenapa? Banyak hal-hal yang udah kita tahu. Dalilnya ini kok. Dalilnya ini. Tapi kalau baru 25 hadis udah nggak masuk lagi, jangan. Baik, mungkin ini kalau mau nyinggung masih ada waktu untuk singgungan doang, bukan untuk pertanyaan. Nah, yang singgungannya untuk pertanyaan aja, bukan untuk setoran. Untuk setorannya udah hafal berapa? Baru 5 nggak nambah-nambah. Pak Heru 5 nggak nambah-nambah. Ya, pertanyaan aja silahkan. Ya, nyampe nggak Pak Lut? Takut nggak nyampe, maju Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung masalah yang masalah mani itu najis atau tidak itu ya. Ada dua pendapat kan tadi Ustaz bilang. Yang saya mau tanya masalah istilah mani itu katanya ada terbagi tiga lagi, ada yang mani, mazi dan apa tuh? Nah itu konsep gimana? Dibilang mani itu katanya tidak najis, tapi dibilang mazi itu najis gitu. Nah ini kalau masalah fikih mendalam gini kan, terutama kita bagi yang laki ini gimana gitu. Nah itu aja Ustaz. Syukran. Seingat saya kita akan nyampe ke sono Ustaz. Nyampe
nyampe ke perbedaan antara mani dengan mazi. Yang hadis yang kita baca belum nyampe. Kita mau tungguin atau mau duluin? Nah, babnya belum nyampe. Betul kata antum bahwa ada perbedaan ya antara air kencing dengan mani dengan mazi. Nah, perbedaannya yang ini najis, air mani, air kencing najis, air mani tidak, air mazi najis. Tidak, tapi yang satu wajib mandi, mani wajib mandi, mazi enggak wajib mandi tapi harus najis, harus dibersihin. Nanti cirinya kayak gimana, perbedaannya kayak gimana? Saya rasa kita tunggu tanggal mainnya, Ustaz. Tanggal mainnya pas nanti kita baca hadis itu karena akan ada. Kita akan jelasin sampai lebih dalam lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi itu yang hadis bekas air pipisnya bayi perempuan harus dicuci, kalau yang bayi lakinya dipercikan dengan air aja, itu kenapa ya Ustaz ya beda kayak gitu ya? Kenapa? Kenapa kalau bayi laki-laki sama bayi perempuan perlakuannya beda kalau kita kena pipisnya? Terus sama yang tadi Ustaz bilang apa tadi, susu kuda liar, kenapa Ustaz itu boleh kan ya? Saya tadi maaf nggak begitu jelas maksudnya. Kan itu kan suka buat obat tuh Ustaz. Iya. Setahu saya kalau dari Bima gitu susunya, susu kudanya. Ya, makasih Ustaz. Kata ulama sambil bercanda, Bu, yang nggak boleh susu apa? Susu kuda nil, Bu, katanya nggak boleh. Kenapa? Belum ngambil aja udah serem banget ininya. Ya. Nanti usianya dibedain, Bu. Usia kapan dia dinilai masih bisa dibersihin lewat gituan doang, lewat cipratan doang. Kalau usianya di bawah 2 tahun bisa diperlakukan seperti itu. Itu juga perlakuannya kalau dia belum makan apa-apa kecuali dari susu ibunya. Jadi terus bahasanya apa? Murni banget. Kok kalau sama-sama gimana? Sama-sama perempuan juga belum makan apa-apaan, usianya juga masih sama-sama sebulan atau masih sama-sama 2 minggu, tapi kok ada pembedaan? Mungkin secara ilmiahnya pasti bisa dibedain, Pak. Tapi saya belum bisa jawab itu, Bu. Saya yakin banget. Silakan bawa ke laboratorium, Bu. Nanti ini penelitian buat orang-orang kedokteran ya, atau orang-orang yang ada kaitannya. Silakan periksa antara kencing anak bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Periksa lagi, teliti lagi apa perbedaan antara bayi yang sudah makan tambahan dengan bayi yang belum makan tambahan. Ada gak unsur-unsur kimia yang membedakannya? Saya sekarang ini gak bisa jawab, Bu. Tapi saya yakin ada bedanya. Kalau jawaban saya sekarang ini, Rasulullah bilang kayak begitu, udah tinggal sami'na wa ata'na. Saya yakin banget pasti ada bedanya secara kimiawi. Apakah madu termasuk minuman yang ini? Kalau yang tahnik doang yang pertama kali, enggak, Bu. Enggak termasuk makan makanan yang tambahan. Ini kalau dia udah tambahan emang rutin ya, baru dia katakan sebagai tambahan. Bukan tambahan yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan saya ini agak
nyeleneh gitu barangkali ya. Berkaitan tadi dengan sperma, air mani. Kalau sperma biasanya kalau setelah melakukan hubungan suami istri, dari pihak istri itu suka mengeluarkan sperma yang tadi dari suami. Nah, itu apakah najis apa tidak? Maaf ini betul. Enggak, ini apa namanya amaliyah ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya nggak tahu apakah yang diceritain Aisyah itu yang dari Aisyah atau dari Rasulullah. Karena teks hadisnya cuman bilang mani. Kalau umpamanya yang dari perempuan punyanya laki-laki keluar lagi dari rahimnya perempuan atau dari peginya perempuan, apakah jadi batal karena udah pindah tempat, kecampur sama yang punya perempuan jadi najis? Dua-duanya mungkin ya Bu ya. Dua-duanya mungkin. Orang yang mau bilang nggak najis karena itu emang masih mani, orang yang mau bilang najis karena sudah bercampur jadi najis. Terus bab yang sekarang nih pikir akhwat, cuci aja ngapa sih dah? Ini pikirnya akhwat ya, bukan pikir dasar. Pikir dasar pasti orang bisa bilang najis karena udah bercampur. Nggak najis karena murni. Ini najis bisa dipisahin kok antara mani dengan yang lainnya. Perdebatan itu pasti ada. Jawaban kita nih kalau sebagai orang yang ditanya selalu ngambilnya jawablah dengan yang akhwat, yang paling aman, paling aman. Imam Syafi'i disenengin sama ahli hadis, disenengin para ulama. Kenapa? Jawabannya selalu ambil yang akhwat. Imam Abu Hanifah, orang yang rasional itu seneng sama Imam Abu Hanifah. Kenapa? Logis. Logis. Orang yang seneng sama hadis, sama teks ya, itu ngambil pendapat Imam Ahmad atau pendapat Imam Malik. Kenapa? Secara teks cocok banget sama isi fatwanya. Sekarang ini kita dengan perkembangan zaman boleh memilih dan sebagainya, kita merasakan bahwa di satu masalah kayaknya pendapat Imam Syafi'i banyak yang lebih rasional. Apalagi buat orang Indonesia yang masalah air nggak ada kendala. Terus sekarang nih di zaman kita pakaian sudah lagi tidak ada kendala. Fikih dasar itu kadang-kadang berlakunya buat cuman dalam kondisi tertentu, tidak kondisi umum. Kalau kita sama-sama nih satu kampung, sholatnya semuanya pakai seragam gitu. Seragamnya apa? Nutup pusar sampai lututnya doang, semuanya seragam. Kan juga akan dikecam orang. Tapi kan fikihnya bilang begini, fikihnya kan boleh. Emang Rasulullah pernah sholat cuma nutup segitu doang? Kan juga enggak. Nah, tadi kalau yang itu terjadi dan kemungkinan itu juga sering terjadi, kita nih ambil fatwanya adalah udah dah cuci aja. Nah, ente mau bilang najis ada cuci, ente bilang nggak najis ana cuci. Itu Bu, kalau dalam bahasa fikih itu jawaban banci katanya. Karena bukan jawaban tegas ya. Yang bilang najis udah najis, atau nggak najis nggak najis. Nah, ini jawabannya Imam Syafi'i itu banyakan jawaban yang maaf istilahnya jelek kali itu dibilang, jawaban yang kehati-hatian. Hati-hatian jadinya jawabnya adalah jawaban yang maksimal, bukan jawaban yang minimal. Beliau sering pakai kemungkinan yang maksimal. Baik,
adzan akan berkumandang, kita cukupkan kajian kita sampai sini.